Shalom, shalom. Berjumpa kembali dengan Miss Ati di sini. Anak-anak tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari tentang keluarga bahagia di bab 10. Sebelum itu, anak-anak kita berdoa terlebih dahulu karena berdoa itu sangat penting dan Tuhan sangat senang kalau anak-anak berdoa. Mari satukan hati, satukan kedua tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami boleh bertatap muka kembali. Semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar Tuhan tentang keluarga yang bahagia. Tuhan, melalui pelajaran pendidikan agama Kristen kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mampukan kami belajar, Roh Kudus yang menuntun hingga kami mengerti apa yang diberi guru kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak yang ada di rumah, saat ini kita sudah memasuki bab 10 tentang keluarga bahagia di halaman 72. Ya, anak-anak di halaman 72. Semua buka bukunya ya anak-anak ya, halaman 72 tentang keluarga bahagia. Keluarga bahagia itu keluarga apa, Miss? Keluarga bahagia adalah keluarga yang taat akan Tuhan, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, ya. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang taat dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Keluarga bahagia adalah keluarga yang menaatin perintah Tuhan. Keluarga bahagia saling mengampuni. Keluarga bahagia adalah keluarga yang memaafkan. Keluarga bahagia adalah keluarga yang saling tolong menolong. Ya, adik-adik ya, anak-anak yang ada di rumah. Kalau kita mengasihi ayah dan ibu, mengasihi kakak dan adik, itu dinamakan keluarga bahagia. Kalau kita taat kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, itu dinamakan keluarga bahagia. Keluarga bahagia dan sejahtera adalah keluarga yang mengandalkan Tuhan. Kalau ayah dan ibu mengajak kita holiday ke pinggir pantai, pasti kita bahagia ya adik-adik ya, dan anak-anak yang ada di rumah. Kita bersekutu di dalam keluarga itu adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang akrab bergaul dengan Tuhan. Seperti contoh, next. Halaman 73 tentang keluarga Nuh. Keluarga yang beribadah kepada Tuhan, yaitu kita belajar dari keluarga Nuh. Keluarga Nuh ini anak-anak keluarga yang taat kepada Tuhan, yang patuh kepada Tuhan. Di rumahnya dia selalu mengadakan persekutuan doa, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nuh anak-anaknya rajin beribadah kepada Tuhan. Suatu saat Tuhan berkata kepada Nuh, buatlah kapal yang besar sekali. Kenapa Tuhan? Pokoknya buat kapal Nuh, buat kapal yang besar. Karena Nuh taat kepada Tuhan, dia membuat kapal beserta anaknya, anak-anak. Rupanya Tuhan akan mendatangkan air bah, ya, karena banyak sekali orang yang berbuat jahat dan berdosa. Ya anak-anak, Tuhan perintahkan Nuh, sebentar lagi akan turun air bah untuk menghukum orang yang berdosa. Bangunlah mesbah doa, bangun buatlah kapal yang besar. Ya, akhirnya Tuhan melindungi Nabi Nuh selamat dari air bah. Ya anak-anak ya. Demikian juga anak-anak dengan Musa. Anak-anak tahu Musa? Setelah Musa meninggal, anak-anak tahu dengan Musa? Dulu Miss Ati pernah cerita, Musa ini memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, selamat menyeberangi Laut Teberau. Ya anak-anak ya, Musa taat dengan perintah Tuhan. Musa memimpin bangsa Israel yang menyembah hanya satu Tuhan. Menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa.
Bangsa Israel waktu itu tidak menyembah patung, tidak menyembah dewa. Untuk itu Tuhan memberikan pertolongan, mereka berhasil melewati Laut Teberau. Nah, setelah Musa meninggal, ada penggantinya, yaitu Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel. Yosua berbakti kepada Tuhan. Yosua selalu berserah kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Yosua selalu menasihatin orang Israel agar menyembah Tuhan satu yang Maha Esa Maha Kuasa, tidak menyembah berhala. Dalam Yosua 24 ayat 15, apa katanya? Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak, kalau kita ayah ibu, kita di rumah, satu rumah beribadah kepada Tuhan, pasti Tuhan senang, Tuhan beri pertolongan, Tuhan pasti memberikan perlindungan, berkat melimpah, bukan berkat uang kekayaan saja, tetapi hatinya damai, ada kesehatan. Tuhan senang keluarga yang beribadah kepada Tuhan, anak-anak. Tuhan senang keluarga yang taat kepada perintah Tuhan. Tuhan senang setiap keluarga mau buat mesbah doa bersama-sama ayah ibu, ya. Kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Next, 2, keluarga yang berdoa. Apa itu keluarga yang berdoa? Keluarga yang rajin, yang taat berdoa. Berdoa itu apa, Miss? Berdoa itu adalah berbicara kepada Tuhan. Di dalam doa kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Di dalam keluarga, kalau keluarga kita rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin memuliakan Tuhan, kita bersyukur atas pimpinan Tuhan, kita memohon pengampunan dosa kita, memohon pengampunan kalau kita ada bersalah kepada Tuhan, pasti Tuhan menyertai rumah kita. Anak-anak, mari kita belajar berdoa. Ayah, ibu, kakak, adik, satu keluarga, kita berdoa. Kalau kita berdoa, pasti ada damai, ada kekuatan. Dalam doa juga, kita merasa tenang untuk semangat belajar. Ingat anak-anak, Tuhan selalu mendengar doa-doa kita. Ya anak-anak ya. Dalam Alkitab tertulis Matius 18 ayat 19, dan aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah anak-anak, firman Tuhan berkata kalau kita berdoa, yang penting hati kita sama-sama, kerinduan kita berdoa, 2 atau 3 orang berdoa di rumah, Tuhan hadir. Apapun permohonan doa kita, Tuhan pasti dengar. Keluarga yang sepakat dalam doa, keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang sepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus adalah keluarga sehati, sejiwa, penuh kasih. Ya anak-anak ya, pasti Tuhan memberikan jawaban yang terbaik kalau kita selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Anak-anak ya. Ketiga, keluarga yang murah hati. Anak-anak yang dinamakan keluarga murah hati itu apa? Murah hati itu mau memberi. Ketika kita melihat orang yang susah, kita memberi makanan dan pakaian, itu namanya murah hati. Ya anak-anak ya, ketika ada Natal, ya semua keluarga berbahagia menyambut Natal. Kita mengucapkan, kita tidak perlu Natal berbaju baru, berhiasan mahkota yang emas-emas, tidak perlu kita mewah-mewah, tapi Natal itu kita harus mengucap syukur. Kalau ada berkat, kita berbagi makanan kepada tetangga, kepada orang yang membutuhkan makanan, kita berbagi ya anak-anak ya. Itulah yang namanya bermurah hati. Di sini ada cerita tentang
Elia. Anak-anak Nabi Elia ini pergi ke Sarfat. Di Sarfat dia bertemu dengan seorang janda. Janda ini anak-anak sangat sederhana. Elia berkata, mintalah, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Padahal ibu janda ini sedikit sekali punya tepung buat roti ya anak-anak. Minta minum. Elia minta minum, minta makanan roti. Janda ini mempunyai sedikit sekali. Ibu janda ini dengan kerendahan hati, dengan murah hati dia membuatkan makanan roti buat Elia. Dia beri kepada Elia tepungnya sedikit, padahal tinggal sedikit sekali. Bagaimana dia bisa berbagi? Tapi dia orangnya murah hati, Tuhan memberkati. Walaupun tepungnya sedikit dia buat roti. Dia bisa anak-anak membuat roti buat Elia, buat diri dia sendiri, dan buat anak-anaknya. Ketika ibu janda ini memberi makanan dan minuman untuk Nabi Elia, Tuhan ternyata sudah memberkati ibu janda ini. Karena apa Tuhan memberkati? Karena kemurahan hatinya. Nah anak-anak harus murah hati, tidak boleh pelit. Tuhan tidak suka dengan anak yang pelit. Kita harus berbagi kepada teman. Jika teman tidak bawa bekal di sekolah, kita berbagi makanan anak-anak. Itu namanya anak yang murah hati. Tuhan senang dengan anak yang murah hati. Seperti Sakius, pernah Miss Ati cerita, Sakius murah hati, dia menerima Yesus di dalam rumahnya. Ya, Sakius ini ia seorang kaya yang murah hati. Ia mengenal Yesus, ia bertobat. Akhirnya Sakius mendapat keselamatan dari Yesus. Tuhan Yesus mengampuni semua dosanya Sakius dan mendatangkan keselamatan itu dari Yesus untuk keluarga Sakius. Nah anak-anak, ada lagi cerita orang yang murah hati bernama Yudas. Yudas ini bermurah hati sekali anak-anak ya. Yudas orang Tarsus ini murah hati. Walaupun waktu itu Saulus kejam menganiaya pengikut Kristen, tetapi Yudas orang Tarsus mau menerima Saulus di rumahnya. Hingga suatu saat Saulus buta, dia bertobat dan berjumpa dengan Yesus. Orang yang pertama kali anak-anak yang menyambut Paulus setelah bertobat, ia orang Tarsus itu yang bernama Yudas orang Tarsus. Dialah orang yang pertama kali bermurah hati kepada Saulus yang sudah bertobat menjadi Paulus. Ya anak-anak ya, Tuhan memberkati tidak orang itu yang bernama Yudas itu? Memberkati. Yudas orang Tarsus itu sangat melayani Paulus. Ya, dari rumah Yudas inilah Paulus mulai melayani kemana-mana. Ada lagi orang yang bermurah hati. Siapa itu Miss? Onesiphorus. Onesiphorus inilah orang yang melayani Paulus ketika Paulus ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Onesiphorus bermurah hati, dia mengunjungi Paulus, mendoakan Paulus di dalam penjara. Anak-anak ya, menemui Paulus ketika berada di Roma. Mengunjungi ketika Paulus di dalam penjara. Ya, keluarga Onesiphorus adalah keluarga yang murah hati. Mereka melayani Paulus ketika di dalam penjara. Mereka beri dukungan, beri kekuatan bagi Paulus bahwa Allah senantiasa menolong Paulus. Anak-anak, kenapa Paulus di penjara? Karena orang menolak, tidak suka Yesus, ya. Tetapi akhirnya Paulus ditolong sama Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati orang yang murah hati yang bernama Onesiphorus. Onesiphorus baik bukan? Ada lagi keluarga yang baik hati. Siapa itu yang murah hati? Aquila dan Priscilla. Dia selalu baik hati, murah hati ya. Dia bekerja, dia menerima Paulus, membuat tenda untuk membiayai pelayanannya Paulus. Paulus pelayanannya dibiayai oleh Aquila dan Priscilla dengan cara membuat tenda. Keluarga Aquila dan Priscilla ini
Kenapa dia menolong Paulus? Karena dia mengasihi Tuhan. Mereka menunjukkan kemurahan hatinya kepada Paulus, dan Tuhan memberkati kemurahan hati mereka. Nah, anak-anak mau belajar murah hati, kita mau menolong seperti Yudas orang Tarsus, seperti keluarga Onesiforus, seperti Aquila dan Priscilla yang murah hati. Kita juga kalau ada teman-teman kita memohon bantuan, kita harus murah hati ya anak-anak ya. Keluarga yang murah hati adalah keluarga yang suka memberi kepada orang lain ya anak-anak ya. Keluarga yang murah hati, keluarga yang suka memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mengasihi Tuhan, adalah keluarga yang memberi Tuhan persembahan yang terbaik. Apa itu persembahan yang terbaik? Adalah mengasihi semua anggota keluarganya. Anak-anak mau belajar untuk bermurah hati, kita belajar bermurah hati ya anak-anak, dengan cara tidak boleh pelit anak-anak ya. Apalagi sama kakak adik, kita di rumah tidak boleh pelit. Sama teman-teman, terlebih lagi teman gereja, dimanapun kamu berada, kalau orang membutuhkan, kita harus memberi. Ya anak-anak, sampai di sini pelajaran kita tentang keluarga bahagia. Terpujilah nama Tuhan yang selalu mengajari kita bermurah hati. Kita rajin beribadah, berdoa, dan melakukan kebaikan Tuhan yang ada di firman Tuhan. Kita lakukan kepada orang lain dengan bermurah hati. Mari satukan kedua tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang keluarga bahagia. Biarlah keluarga kami seisi rumah kami beribadah kepada Tuhan, beribadah mengasihi Tuhan. Kami juga belajar bermurah hati kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu hari ini. Haleluya, amin. Anak-anak, demikianlah materi pelajaran kita. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati anak-anak.